dalam selalu ceria setiap harinya. Ya bagus, hiburan. Yang ada lagi, bawa. Biar lebih tertib jalannya acara tersebut. Untuk pramudinya penghasilan. Nah, kami langsung meminta kepada Pak Akbar, kami ingin semua disamakan 3,5 kali. Itu yang supaya tahu yang kami lakukan. Lalu ternyata setelah kita cek itu nggak banjir kan sekali kan, kita baru masukkan nggak langsung. Kita cek tidak bisa, ternyata kita dari kontrak lama kita naikkan. Lalu kita panggil operator. Saya ketemu operator yang semua, yang konsorsium itu. Ini tolong dikoreksi. Mungkin saya salah. Menurut logika saya, operator lama ini mau kasih 3,5 kali sebetulnya. Kenapa? Karena dia kami bayar 23.400 per kilometer articulated. Dan Damri yang baru saja hanya kami bayar 19.600. Logikanya yang dibayar lebih besar, lebih mahal membayar pramudi kan. Kenapa tidak bisa? Alasannya dia bentuk kantor baru, pool baru, direktur baru, komisaris baru. Itu ya salah kamu kira-kira gitu loh. Ada perusahaan yang bisa. Dia tidak mau. Mereka tidak menuntut kalau mau dinaikkan gaji 3,5 UMP, dia minta tambah. Dia 23.400 harus tambah lagi. Nah, kami demi pramudi, ya sudah, kita tambah deh. Asal komponen gaji kita kalikan. Ada hitungannya. Kami mau tambah. Tapi kita juga bilang, kita kerja sama Dirlantas, kita keluarkan sertifikat di sekolah keselamatan di Dan Mogot nanti. Jadi kalau pramudi yang tidak betul, kami pasti pecat, jujur aja. Kita tegas. Seperti kemarin SDM, saya temukan, ini mungkin fitnah ya, saya harap tidak betul. Banyak sopir suka ngantri di pemuda itu. Kenapa? Karena situ padat, bisa istirahat. Sopir digaji penuh. Kami jalan tidak jalan, emang saya pikirin 3,5 UMP kok. Atau ada gaji penuh, saya mau tidur saja.
Boleh kan? Nah, makanya kita lagi panggil operator rugi. Buat kami bukan soal untung, ini rugi kok buat kami. Untungnya kami itu kalau orang tidak caci maki kami, tunggu di halte berjam-jam. Yang lagi penuh, tentu saja kita punya masalah juga. Sopir yang tabrakan gimana? Orang yang masuk ke jalur busway. Kalau kereta api kamu masuk, gak pernah masinis di penjara, betul gak? Karena undang-undangnya. Jadi waktu membuat undang-undang tentang lalu lintas tuh lupa tentang ada busway ternyata di pusat DPR RI. Harusnya busway itu jalur khusus, kalau orang masuk ditabrak. Saya pernah sempat suruh tuh, mobil masuk, tubruk aja. Oh gak bisa pak, kalau suruh tubruk pak, nanti kita ganti pak. Oh, kenapa gitu? Karena tidak ada, beda dengan kereta api. Nah ini kan yang punya busway kan cuma di Jakarta masalahnya. Sedangkan kawan-kawan di DPR, waktu meloloskan undang-undang ini, tidak berpikir tentang busway, tidak dimasukkan. Nah ini lagi berpikir bagaimana menolong para pramudi yang baik, jangan sampai naas orang masuk, orang nyebrang, ketabrak, kita jadi masalah, sumber nafkah keluarga jadi masalah. Nah kita lagi cari apa mesti direvisi, ada masukan busway karena tentang undang-undang transportasi juga soal MRT juga belum ada, monorail misalnya kita mesti duduk, itu satu PR lagi lah. Kami baru 6 bulan, kami udah berusaha secepat mungkin. Kita udah kerja sampai malam udah, 7:30 saya udah di sini. Rapat terus, kita mau kejar cepat. Nah, gimana caranya? Kami bikin surat Februari kena banjir, kita kacau balau semua kemarin. 7 Februari kita minta pendapat BPKP. Boleh tidak kontrak yang sudah ada, kami tambah nilai duitnya untuk supaya ada 3,5 UMP. Karena si operator ngotot tidak mau. Kalau hitungan kami dia bisa gitu loh. Dia mampu 3,5 UMP, tapi dia kami kurang ajar aja mau untung gede. Yang lain aja bisa. Jadi kami nggak bisa maksa. Kita tidak bisa maksa. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu mau kerja di mana? Kalau kita ngotot sama mereka. Semua kontrak itu juga mikir kan, punya anak, punya istri, mungkin punya kreditan motor, punya kreditan rumah, macam-macam ini kebutuhan. Ya sudah, kami masukkan surat, dibalas. Jadi bentuk tim. Sekarang BPKP pun bingung soal ini. Karena nggak pernah ada model kan. Dia bentuk tim, 21 Maret dia balas ke kita nih. Dia kajian dalam rangka pemberian pendapat tentang permohonan adendum perjanjian. Kita mau adendum supaya bisa gaji. Karena si operator tidak mau kan. Dia nuntut uang yang dia dapat tidak cukup. Ya sudah, kita tambah. Nah ini gantung ini. Dia yang tidak efisien, ada yang lebih efisien, jadi bisa. Sekarang gimana? Tadi saya bilang sama Transjakarta ya Pak Anton. Tolong kamu lelang lagi deh. Kita ingin tahun ini Transjakarta nambah 1.000 unit. Lebih banyak daripada 8 tahun sejarahnya Transjakarta. Bapak tahu gak artinya kami lakukan Pak? 1.000 unit Pak. Karena yang jumlah 600 unit lebih kan ada juga yang sudah 3,5 UMP kan. 60% kira-kira yang tidak 3,5 UMP. 100% saja. Sopirnya mau hengkang ke saya kalau kita ada tender yang baru 1.000 unit datang. Semua saya serap. Ya udah, kita kalau BPKP yang gampang udah pusing-pusing sudah. Ini sopir-sopir pengalaman. Kita datang baru mau pakai sopir pengalaman, sopir baru. Jadi bapak ibu pindah saja. Keluar baik-baik, pindah ke yang baru. Tidak ada pilihan. Silakan dia cari sopir baru kalau kamu nggak mau lakukan. Karena dia punya hak, nanti kan punya konsorsium punya hak untuk kelola dari zaman Bang Yos, karena kan dia kan dari trayek digabungkan kan. Jadi itu yang kami pikirkan sampai saat ini. Saya pun diprotes dokter. Dokter dari Kemenkes hanya 1,8 kali UMP. Dokter nih. Saya mesti tambah, pokoknya di atas 10 juta, 20 juta. Masa dokter di bawah gaji pramudi Transjakarta? Ada dokter ngelidik sama saya, kalau gitu Pak, saya juga belajar bawa Transjakarta saja Pak. Ini bercandanya dokter gitu. Tapi kenapa kan mau kasih sebegitu baik?
Kita juga lagi pikirkan kalau sopirnya banyak, ada pool. Kita lagi bicara sama SDM, nanti di pool itulah SPBG-nya supaya bisa diisi. Kami juga mengharapkan sopir itu berapa hari harus istirahat. Dia harus turun. Nah, kita lagi kaji ini semua. Kita tidak bisa Anda terus bawa, harus 2 kali putaran harus turun. Seperti pilot lah. Pilot kalau 4 kali landing harus istirahat. Maupun Anda fisik hebat apapun tidak bisa. 4 kali harus bisa. Ini berikutnya. Lalu kita akan uji sertifikat. Jadi 3,5 itu harus ada sertifikat ini. Nah, kita akan uji tes. Supaya ini bawa nyawa nih, 100 lebih ini. Ini hati-hati, sama aja pilot. Belum lagi bisa kecelakaan. Belum lagi kita undang-undang tidak menjamin. Orang juga malas nyebrang, berdiri di pojok, goyang-goyang. Saya melihatnya pun ngeri itu, orang-orang nyebrang itu loh. Ini masalah. Sopir kena, sopirnya disalahkan. Nah, kita lagi carikan gimana solusi itu. Jadi sekali lagi, saya hanya bisa lakukan itu sampai hari ini. Kita mau kejar yang sudah pasti dapat bus itu kira-kira 696 ya? 94. Udah ngalahkan jumlah Transjakarta yang lama. Ini baru datang. Nah, saya lagi minta, saya mau 1000. Tolong dipercepat 1000. Jadi kalau ini nego, ini kalau BPKB telat, maksud saya, kalau dia tidak telat ya nggak apa-apa. Saya ngalah saja tambah. Supaya dia langsung naikkan. Jadi kalau BPKB agak lambat, operatornya juga ngotot, sudah. Saya minta Bapak Ibu pindah kerja saja. Saya kira tidak keberatan. Tuh, setia sama perusahaan yang model begitu, Pak. Bapak Ibu sekarang tidak bisa pindah kan karena tidak ada pilihan. Itu yang saya lihat. Jadi banyak sekali orang ditekan gaji murah. Bukan Bapak Ibu yang mau, karena tidak ada pilihan. Nah, si perusahaan juga sombong. Pergi 1 datang 1000. Emang saya takut. Ya kan? Nah, ini baru ngomong nih. Suratnya ini bilang mau mogok. Saya sih menghimbau. Saya juga suka kok demo-demo gitu. Saya juga lakukannya sama gitu. Cuma saya minta Bapak Ibu pikirkan. Bapak Ibu mogok. Tidak mogok aja orang sudah teriak-teriak nunggu di halte. Kalau Bapak Ibu mogok, ini transportasi Jakarta itu gimana? Semua beli motor, tambah parah. Orang tambah tidak percaya Transjakarta, tambah macet Jakarta. Padahal kita sudah berpikir, jalanan mau macet-macet saja. Yang penting Transjakartanya lancar. Sehingga yang bawa mobil akan mikir nih. Pas saya macet, terus kamu parkir ke mall saja. Kita udah berapa mall udah kerjasama, parkir di mall tidak hitung jam, per hari saja. Supaya begitu ketemu macet, dia parkirnya ke mall, dia naik Transjakarta saja. Kalau sekarang dia nggak bisa parkir ke mall, hitung jam mati dia. Baik lagi 3.000, 4.000 per jam bonyok dia. Jadi kalau bayar 10.000 saja, kalau tunjukin tiket Transjakarta, nah kita juga lagi mau dorong motor, mungkin hanya bayar 200.000 atau 150.000, dan kita akan lagi dikaji, dia bebas naik Transjakarta 1 bulan. Kita lagi mau gabung dengan kereta api juga. Jadi kereta api semua bebas. 10% jadi bayar sebulan. Mungkin suami istri yang punya tiket yang bulanan itu boleh bawa anak ke Ancol gratis misalnya gitu. Ini supaya dia lepaskan itu motor. Ini motor meninggal 1 hari 3 loh. Ustadz Jeffrey saja meninggal karena motor. Usia gitu produktif. Dulu aku suka tahu beliau ya, undang ke Belitung, atau saya sering nonton di TV. Di SCTV dulu, TV lah kalau minggu dia khotbah gitu ya. Sangat potensial, karisma, ada motor. Itu motor-motor gede, apa ya, naik bebek, naik yang kecil-kecil. Nah, tapi orang Jakarta terpaksa naik motor karena semua mahal. Nah, kalau itu sampai terjadi, motor akan meledak. Apalagi motor subsidi tidak dicabut, 4.500. Kalau motor tambah banyak, orang nggak mau ke Transjakarta, Bapak Ibu juga risiko tabrak motor itu tinggi sekali. Ini semua akan membuat jadi kacau balau. Kalau Bapak Ibu mogok tanggal 29, ini akan menurunkan kepercayaan orang terhadap Transjakarta. Leasing motor begitu gampang hari ini, langsung leasing. Nggak usah DP Pak, cicil aja langsung. Apa sih 4.500, Bapak hitung aja Pak. Kalau saya 10 kali ngisi, dapat 45 liter Pak. Saya untung 1.500 saja, yang resmi kan 6.500. Saya jual 6.000 saja, saya sehari dapat keuntungan 70.000. Sebulan 2 juta lebih, saya kredit 4 motor. Ini bensin ada selisih nih, 4.500 sama
6.500. Saya ngisi saja di sini, orang udah kasih selebaran hitungannya. Isi di sini, jual. Isi. Bebek kan 4,5 liter kan? Kalau saya isi 10 kali 45 liter. Kalau yang punya duit 500 juta katanya, beli saja mobil-mobil omprengan, mobil angkutan umum. Isi 5 kali saja. Ya kan 45 liter, ya berapa liter bisa kita isi lah. Misalnya berapa, 45 atau 50 liter. 50 liter kan. Kalau beda 1.500 dikalikan sebulan untung 9 juta loh. Kalau dia punya deposito 500 juta, dia beli 50 juta mobil-mobil yang model Mikrolet segala macam itu ya. Dia 10, 90 juta dia untung tiap bulan. Ini rusak nih negeri ini kalau gitu caranya nih kan. Maka kita juga mempromosikan pemakaian gas. Jadi Transjakarta ini bukan hanya bicara soal penumpang, ini juga bicara soal penghematan energi. Dan nanti kita akan cabut nih subsidi di DKI. Paksa orang yang punya uang harus naik bus. Tapi busnya tiap 3 menit harus ada. Nah, bus wisata juga bisa masuk ke dalam. Kan udah mulai integrasi sekarang, Kopaja, Kopami. Nah, kita udah mau paksakan masuk. Jadi itu menurut saya, kan belum tentu menurut Bapak Ibu kan. Kalau Bapak Ibu mau demo itu dijamin undang-undang, boleh demo. Boleh demo. Cuma saya kasih tahu pasti mogok. Pasti kacau balau. Kita promosi setengah mati untuk orang naik Transjakarta. Hanya gara-gara ini sudah kita perjuangkan mentok. Karena operatornya Bapak Ibu mogok. Mogok apakah selesaikan masalah soal ini? Saya sudah perjuangkan 4 bulan ini. Gak bisa. Kita mau bayar. Rela bayar. Gak bisa. Kalau Bapak Ibu tetap mogok tanggal 29, itu hak Bapak Ibu menurut saya ya. Jadi kalau saya maunya jangan mogok. Karena akan membuat kita mulai lagi meyakinkan orang soal Transjakarta ini susah setengah mati. Susah banget ini. Itu dari saya. Silakan Bapak Ibu kasih pendapat. Ya, saya tidak melarang Bapak Ibu mogok. Cuma saya mau kasih tahu konsekuensi mogok itu. SPBG, bensin, orang lari ke motor. Orang untung 2 juta kredit 4 motor loh sebulan. Jadi Bapak naik motor itu bisa beli 4 motor. Bisa kredit 4 motor. Gara-gara dengan bensin yang 4.500 ke 6.500. Itu oknum SPBU kalau main, satu tangki 5.000 liter. Kalau yang solar, dia bisa untung 25 juta satu tangki. Di daerah saya udah ngalamin jadi bupati. Hilang semua solar itu semua. Nelayan gak ada yang mau ke laut. Ngapain ke laut gak jelas. Dia jual solar aja tadi ya. Sopir truk gak ada yang mau ngangkut di pelabuhan. Macet semua ekonomi. Dia jual solar saja. Ini fakta loh. Makanya saya adalah orang yang tidak setuju adanya subsidi. Subsidi pemerintah bukan di BBM. Tapi di mana pendidikan, kesehatan, perumahan, tempat usaha, transportasi yang murah, dan sembako yang murah. Orang butuh ini. Minyak subsidi itu masih colong orang kaya. Kita nggak dapat apa-apa. Ini aja dijamin 6 hal. Dapat rumah murah, pendidikan bisa murah, kesehatan dijamin, ada tempat usaha harian, jangan beli. Distribusi harian, kan gitu kan. Transportasi yang murah, ada sembako yang murah. 6 hal, beres. Ini mati aja. Wah, Ibu Karen pusing Pertamina. Dia udah kasih banyak yang namanya subsidi. Sehari datang enggak sampai setengah hari ludes. Saya udah pernah tungguin. Berantem di lapangan Pak. Kalau di daerah Pak, solar datang Pak. Saya sama tungguin. Saya jadi bupati itu kerjanya gitu. Gara-gara selisih harga hampir 10.000 lebih dengan 4.500 mati aja. Tukang ngisi jerigen di SPBU alasan untuk nelayan bisa bikin rumah gedung hebat. Kalau semua orang mesti nyogok dia 5.000 dia isi. Tukang ngisi jerigen. Bisa bayangkan nggak kejadian di lapangan? Belum lagi bisa oknum aparat main. Nah, kita lagi berusaha lari ke gas seperti dilakukan oleh negara Iran sebetulnya. Nah, salah satu yang bisa kita promosi gas itu adalah SPBG. Mereka minta mau tambah 40 SPBG tahun ini di Jakarta. Kita mau permudah izin dan mogok, semua kita mau permudah. Di
pool mana taksi, mobil dinas kami, semua kita mau untuk hemat uang negara. Jadi ini penting, Transjakarta ini jadi model untuk lakukan SPBG gitu loh. Ya, ini kita mau lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu mogok, waduh, kita berantakan dan tetap saya tidak bisa memenuhi tuntutan Bapak Ibu. Mogok aja 1000 hari ya nggak ada guna. Kalau BPKP tidak kasih. Nggak bisa penuhi. Silakan mogok. Hak Bapak Ibu. Mau mampir sini makan juga boleh. Kalau cuma sini saya kasih makan. Mau mogok. Mau datang. Ketemu saya sama saja. Ketemu Pak Gubernur sama saja. Ini kita solusi. Yang kami tawarkan, ini kita mau minta percepat. Kalau dia gampang nggak bisa, kita beli bus baru. Bapak Ibu pindah. Gaji UMR. Biarin dia mati pelan-pelan. Kasarnya gitu. Nanti yang kopa aja yang jelek-jelek juga mati pelan-pelan. Sekarang kenapa orang naik yang bus yang jelek? Karena jumlah bus kita kurang di Jakarta. Kalau yang bagus-bagus cukup, cuma bayar 3.500 atau misalnya 150.000, 200.000, pindah orang naik yang bagus. Ngapain saya mesti naik yang jelek? Resiko, kecelakaan macam-macam. Nah itu yang kita mau lakukan. Jadi kita minta waktu. Ya sekali lagi, kalau saya menghimbau, jangan mogok, risiko terlalu besar. Dan Bapak Ibu nggak akan pernah dapatkan tuntutan Bapak Ibu. Yang ada malahan bisa dipecat operator saya kira. Kenapa dipecat operator? Kami kalau tidak jalan, bukan marahin Bapak Ibu. Kami anggap wan prestasi. Kami coret. Perusahaan Bapak kami coret. Kenapa? Nggak takut lagi kami. Kami punya 1000 bus baru. Terus kita bisa nggak dendam sama Bapak Ibu? Bisa saja. Yang demo kemarin jangan diterima. Boleh dong? Kita latih lagi sopir baru di Polda. Boleh juga kan kalau kita mau main keras-kerasan gitu loh. Nah ini yang saya pikir nggak ada gunanya kita mogok. Ya silakan kasih pendapat. Silakan siapa juru bicaranya? Terima kasih. Kuenya dimakan ya. Kami ucapkan terima kasih telah menerima kami di ruangan ini. Memang betul nama saya Lasti, kebetulan ketua Serikat Transportasi Busway. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wagub bahwa tuntutan kami adalah penyetaraan 3,5 kali UMP. Berkaitan dengan ini kami sudah waktu beberapa bulan yang lalu kami bertemu dengan Kepala Unit Pengelola Transjakarta Bapak Akbar, bahwa kita mempertanyakan kenapa Damri pramudinya bisa digaji 3,5 kali UMP, sedangkan kami yang tergabung di operator lama ini masih 1 kali UMP. Keterangan yang kami peroleh dari Bapak Akbar bahwa waktu itu disampaikan kami selaku unit pengelola Transjakarta sudah mengirimkan surat 2 kali kepada Bapak Gubernur. Yang pertama adalah Bapak Fauzi Bowo, yang kedua dengan Bapak Jokowi pasca dilantik. Ditunggu sampai kami bertemu itu belum ada jawaban. Bapak Akbar menyarankan pada kami bahwa bisa kita setarakan semuanya dengan catatan dapat persetujuan dari Gubernur DKI. Itu yang kami peroleh dari Bapak Akbar selaku Kepala Unit Pengelola Transjakarta. Pertama itu Pak, saya potong. Pertama waktu saya ketemu Pak Akbar, kita berpikir hanya merubah pergub. Tapi pergub itu kan ada verbalnya semua, ada inspektorat, ada bagian hukum. Setelah dipelajari, masuk penjara gubernurnya kalau rubah itu. Saya kira kita tidak pengen satu orang pun di sini Pak Jokowi masuk penjara gara-gara hanya urusan kecil begitu Pak. Karena Jakartanya hampir 10 juta orang Pak. Kasarnya Pak ya, kalau saya pilih Pak. Kalau saya korbankan 10 juta apa 1.000 orang Pak, saya korbankan 1.000 Pak. Ini ngomong jujur Pak. Makanya saya bilang akhirnya setelah kita temukan tadi saya berpikir tinggal rubah pergub, naikkan saja, ternyata tidak bisa.
Karena itu sudah ada ikatan. Dan saya langsung jelaskan itu supaya jelas. Baik. Kalau berkaitan tentang Pergub, Pak, bahwa tadi disampaikan tidak bisa merubah kontrak yang sudah ditandatangani. Tapi dengan kenaikan UMP ini yang tercantum harga kilometer dalam kontrak itu besarannya kalau di perusahaan saya 12.541. Dengan kenaikan UMP 2,2 ini perusahaan kami untuk bisa disesuaikan yang pada akhirnya ada kesepakatan 13.330 untuk menutupi Pak, kalau UMP di dalam kontrak itu bisa, Pak. Ini kan 3,5 UMP, Pak, yang masalah, Pak. Bapak paham nggak, Pak? Ya, Pak. Kalau UMP ada berubah, gas ada berubah, atau terjadi devaluasi, itu otomatis berubah. Ini yang kita perjuangkan kan, Bapak, punya 3,5 kali UMP. Itu yang harus minta persetujuan BPKP, gitu, Pak. Jadi kalau UMP saja satu kali, kalau nanti naik 100 juta UMP, otomatis kita sesuaikan. Otomatis. Asal satu kali UMP. Kalau Bapak mau, Bapak sekarang tuntut demo UMP saja 7 juta, Pak. Itu bisa kalau berhasil. Itu maksud saya, Pak. Dia mesti jelas ini. Supaya kawan-kawan yang lain mesti jelas. Saya harus ngomong cepat, langsung nyangga karena waktu saya terbatas, Pak. Baik. Ya, jadi saya temu Bang Yos telepon, semua Bang Yos telepon juga bukan karena Bang Yos juga. Saya memang sudah disposisi mau ketemu Bapak. Surat datang saya sudah disposisi, agendakan. Baik. Saya sudah disposisi. Itu saya terima surat ini 24, ya, disposisi yang 24 masuk surat. Nah, saya justru mau ketemu, saya mau jelaskan situasi. Dan sekali lagi, Pak, saya tipenya beda, Pak. Bapak mau demo saya nggak pernah takut, Pak. Demo aja, Pak. Udah macet Jakarta kok, pusing amat. Bapak nggak demo juga udah nggak dapet, orang tunggu setengah 2 jam juga kok. Ya kan, 2 jam juga. Jadi kenapa saya mesti pusing? Sekalian, Mbak. Pembersihan, kira-kira. Nah, kan Bapak tuntut lagi poin soal untuk hak operator existing. Sudah ketemu saya juga, Pak. Persoalan kami adalah mereka mau ngotot, tidak mau ikut lelang. Oke, kita kasih hak itu, Pak. Tetapi ketentuan pemerintah, BPKP, Pak, dia tidak ikut lelang boleh, asal ikut harga pemenang lelang. Sekarang yang menang lelang ini murah-murah, Pak. Mati nggak nih, Pak? Bapak mau kami masuk penjara karena itu, Pak? Kita berantem lebih baik, Pak, saya, Pak. Daripada saya masuk penjara urusan begitu, Pak. Sama, Bapak sopir truk, saya juga sopir truk kok. Sopir tambang, Pak. Sama, kita orang kasar, Pak. Kita ada aturan mainnya, gitu. Itu masalahnya gimana sekarang, Pak? Peraturan existing dikasih hak, kasih nggak apa-apa. Saya ngomong kok, harus ingat dong jasa mereka. Nyaman Bang Yos, sampai merelakan rute-rutenya, trayeknya untuk digabungkan menjadi rutenya busway. Tapi peraturan pemerintah juga mengatakan, Pak, harganya bagaimana kalau untuk orang yang tidak ikut lelang? Mengikuti lelang yang terbaru. Ikut harga dia. Dia nggak bisa ikut. Kalau nggak bisa ikut, ini uang negara, Pak. Gimana cara penuhinnya, Pak? Nggak bisa, Pak. Bapak tuntut ini gimana pun, pengembalian hak operator jelas, oke. Jadi kalau harganya seenak jidatnya operator lebih mahal dari orang lain, nggak bisa. Itu ada batas tahunnya kita bikinnya. 7 tahun. Free 7 tahun untuk awal bisa. Kita sudah belajar, Pak, ini audit, Pak. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada perusahaan bus, Pak. Saya juga nggak ada dendam sama perusahaan bus, Pak. Cuma ini fakta di lapangan ini loh, Pak. Makanya solusi saya bagi sopir-sopir, sudah, kalau operator memang macam-macam, kita beri sendiri, terserah kalian apa. Pindah aja, yang penting Pramudi ini kita selamatkan. Kenapa Bapak harus membela perusahaan yang tidak efisien? Kenapa Bapak mesti ngotot membela perusahaan yang tidak efisien? Pertanyaan saya gitu loh, Pak. Kami tidak membela perusahaan yang tidak efisien, Pak Wagub. Bahwa yang kita harapkan ini adalah penyetaraan. Asumsi penyetaraan adalah dengan merubah harga kilometer itu tadi. Artinya
untuk menuruti 3,5 kali UMP berarti kan harus merubah harga kilometer. Ternyata oleh Pak Wakil kan tidak katanya tidak bisa diadendum seperti itu. Bisa diadendum, jangan salah. Kalau BPKP mengatakan pada kami bisa, kami rela bayar lebih mahal. Itu pernyataan saya. Tapi saya bayar lebih mahal demi para pramudi asal BPKP menyatakan setuju. Kalau BPKP tidak setuju, bukan uang bapak saya ini, Pak. Masuk penjara, Pak Gubernur, Pak. Itu masalahnya. Jadi Bapak Gubernur masuk penjara, lebih baik daripada saya masuk penjara bela gitu, lebih baik kita berantem, Pak. Belum tentu saya menang, saya kalah gitu, Pak. Mau demo, kira-kira begitu kalau saya orangnya. Siapa yang mau masuk penjara demi sesuatu yang tidak wajar? Mohon maaf Pak Wagub, tadi disampaikan bahwa harga kilometer untuk bis gandeng yang lama 23.000 memang betul untuk JMT. Cuman sampai saat ini kondisi kendaraan armadanya itu tinggal beberapa unit saja gitu. Jadi, betul Pak, itu tadi Pak maksud terus saya Pak. Kita sampaikan juga dia bahwa bisa harga investasi Pak. Jadi sekarang tuh ada dua pola. Yang kami beli dan yang perusahaan investasi sendiri seperti Damri. Pertanyaan kita kan begini Pak, bukan pertanyaan saya saja Pak. Bagi BPKP, kenapa Damri bisa? Yang ini tidak bisa. Dia baru beli, kredit baru aja bisa. Kalau kamu merasa mobil kamu terlalu tua, ya kamu beli saja ganti baru gitu loh Pak. Betul Pak? Ya artinya bisa ikutin dia kan. Anda bisa. Tapi Anda kan tidak bisa perusahaan-perusahaan existing ini. Nah sekarang paksa kami untuk naikkan. Kami terima, sudahlah daripada orang susah, ya sudahlah kita naikkan. Tapi mesti minta izin BPKP gitu loh. Kan ini kan bukan punya perusahaan saya Pak. Kalau punya bapak saya ya nggak apa-apa Pak. Tinggal saya udahlah Pak, nggak usah untung terlalu banyak lah, udahlah naikin saja lah. Ini kan pemerintah, uang bapak ibu juga di sini. Itu yang saya bilang nomor 4 punya pengembalian hak operator existing itu yang kita kasih, tapi yang penting porsi tadi kan, lelang tadi kan. Ini pemerintah kan begitu Pak. Pemerintah itu semua lelang Pak. Kalau ada yang lebih murah Pak, sudah. Bapak nggak usah jauh-jauh Pak. Soal bayar PBB Pak. Saya harus jelaskan sama Bapak. PBB itu kami membuat pergub. Boleh bayar transaksi per PBB 5.000 maksimum. Ada nih 5.000 nih. Jadi banyak bank yang mau 5.000. Suka dong 5.000. Ada bank yang berani kasih 1.500 tiba-tiba Pak. Sekarang gimana? Terpaksa, tanda kutip, hanya bank ini yang bisa dipakai bayar PBB, BRI. Bank DKI oke, bank kita sendiri. Bank BCA Mandiri semua tidak bisa. Kalau kamu tidak mau ikut 1.500. Wah, teriak semua orang. Masa DKI bodoh, goblok, marah-marah saya macam-macam ini. Bank gitu banyak, kenapa kasih monopoli hanya pada Bank BRI untuk bayar PBB? Menyusahkan kami saja. BRI pun sampai di cabang tidak bisa bayar. Betul-betul menyusahkan kami. Lalu saya harus kasih 5.000. Tidak bisa Pak. Ya kami dimarah-marahin orang. Kalau kita panggil kantor pos, mau nggak kantor pos bantu 1.500? Dia bilang mau. Baru jelasin sama bank, tolong bukan kami tidak bisa naikkan. Kalau kami ada solusi yang paling cepat. Menurut mereka apa? Gampang Pak, kan peraturan dan 5.000. Naikin aja semua 5.000. Pas, ya gitu Pak. Saya juga mau kayak gitu Pak. Saya nggak mau pusing. Saya ada upah pungut, ada insentif. Peraturan bilang 5.000, ya sudah yang 1.500 saya baik-baikin. Jangan bodoh, tolong naikin 5.000 saja semua. Kalau itu dilakukan Pak, sudah pernah 1.500, tiba-tiba 5.000, masuk penjara saya Pak. Nah saya pilih apa? Pilih dimaki-maki orang udahlah. Mau bilang bodoh, bilang apa, saya jelasin pelan-pelan lah. Daripada masuk penjara. Nah itu Pak, itu tuntutan nomor 4 Bapak. Sanksi tegas operator, saya sudah bilang. Malah operator juga akan sanksi tegas pada karyawan yang malas-malasan ngisi SPBG. Kita lagi mau pasang pengintai dicatat misalnya. Mesti fair. Ini untuk yang 3,5 UMP. Jadi kita mesti imbang. Hak kewajiban mesti imbang.
Sopir yang baik banyak. Saya kenal banyak sopir yang baik. Sopir yang malas juga, ugal-ugalan juga ada. Nah ini kita mesti. Nah sterilkan jalur Transjakarta busway. Kami cuma bisa tiap 2 minggu baik-baik rapat dengan polisi saja, Pak. Kenapa? Undang-undang polisi mengalahkan undang-undang perhubungan, Pak. Jadi Bapak percaya nggak, Pak? Di Sub kami cuma pakaiannya keren kayak polisi, nggak bisa ngilang orang, Pak. Dia juga nggak bisa nangkap mobil masuk ke dalam jalur busway. Kalau jalur busway punya kita, tidak bisa. Nah, lalu Bapak bilang gimana? Ya polisi di bawah presiden masalahnya, Pak, bukan di bawah menteri dalam negeri. Jadi gubernur nggak bisa ngatur polisi. Nah ini kondisi. Ya caranya gimana supaya bus ini steril? Masukin sebanyak mungkin bus, kayak gitu, Pak. Sampai mobil lain nggak bisa masuk. Dan kami juga akan pasang elektronik law enforcement itu tilang pakai elektronik. Jadi kita lagi siapkan, begitu dia langgar, kita potong, duitnya dipotong di bank itu. Kita lagi pasang OBU untuk daerah-daerah tertentu. Nah kita lagi berpikir juga kayak kemarin, pasang pintu. Apa yang terjadi di lapangan? Di lapangan ada polisi juga baik yang mau kerja sama. Pasang pintu. Buka kaca. Buka itu deh. Pejabat lewat. Ada yang pangkatnya tinggi lewat. Siap dan buka. Akhirnya apa yang terjadi di lapangan polisi? Ini ceritanya kita tiap 2 minggu ketemu polisi untuk diskusikan soal sterilisasi jalur busway ini dan soal kecelakaan ini. Akhirnya polisi bilang ini, kita udah pasang, kita kabur aja deh. Supaya si bos ini tidak bisa perintah kita kalau kita di situ disuruh buka terus. Begitu buka satu teriak. Ini kondisi kita diskusi banyak. Tapi kadang-kadang dia pergi, bapak mau datang masalah. Nah, kita lagi berpikir pasangnya elektronik, Pak, pakai OBU, Pak. Jadi bus Transjakarta lewat, dia buka sendiri, udah lewat tutup lagi, Pak. Ini berapa lagi invest itu pintu, Pak? Nah, kita mau naikin itu semen. Orang juga protes kemarin. Orang tabrak pada jatuh motor. Kurang tinggi, pasti kita naikin tinggi. Udah tinggi diprotes lagi, jelek katanya. Kalau jelek bagus. Tapi kita terus, ini masalah. Makanya kita pikir solusinya tambah bus. Nanti bus wisata, bus tamu bisa masuk ke dalam. Yang penting udah cepat. Nah ini kondisi yang ada. Ini kan tuntutan-tuntutan Bapak yang sudah kita pikirkan gitu, Pak. Makanya saya bilang, kalau Bapak mau demo juga tuntut ini, ya ini juga jawabannya, Pak. Sama, Pak. Silakan kalau ada yang lain. Jadi tadi disampaikan tadi kondisi BBG, Pak. Tapi tadi disampaikan bahwa kalau terjadi penumpukan di BBG, ini bukan kami artinya malas-malasan. Biasanya kalau misalnya di Pemuda itu ada penumpukan, Pak, ini di Depoka mati. Otomatis akan diarahkan ke BBG yang di Pemuda. Jadi seperti itu. Makanya kami tersita waktu kami itu BBG apabila kredit di sana itu bisa 2 jam. Ini kondisi. Bukan artinya teman-teman Pramudi itu males. Kondisinya seperti itu karena hanya 4 selang. Itu bergantian. Kalau misalnya satu bis itu 10 menit pengisian BBG, kalau berapa ratus teraja membutuhkan berapa. Untuk solusi itu kita paksa pemerintah pusat bangun 40 tahun ini. Kalau dia tidak dapat pun, kenapa saya ngotot sama Pak Anton tambah 1000? Jadi saya rela nanti bus saya itu nganggur saja, nggak apa-apa. Saya taruh cadangan, tapi udah penuh peluru. Ini permasalahan yang saya kita taruh di titik-titik yang mana paksa kita keluar seperti itu. Misalnya ada konsorsium yang menang tender. Kami ini juga agak kesulitan masuk bergabung di dalam perusahaan yang menang tender. Karena otomatis perusahaan yang menang tender itu akan merekrut pramudi baru. Ini kesulitannya. Terus yang saya potong lagi, Pak. Makanya kita butuh sertifikat polisi tadi, Pak. Kita ada uji, kita lagi mau bangun nanti yang di Dan Mogot itu sekolah keselamatan mengemudi. Sehingga nanti yang bisa dapat 3,5 UMP ini adalah orang-orang yang punya sertifikat, Pak. Orang baru, Pak, saya nggak bisa bawa articulated, Pak. Saya nggak bisa bawa, Pak. Saya bawa trailer aja nyangkut, saya bisa bawa truk yang bukan trailer gitu, Pak. Nah, maksud saya seperti itu. Nanti ada tes seperti itu.
Nah, kita bisa masukkan satu klausa. Jadi kalau terimaan operator kita bisa ikut tentukan. Jadi kita bisa menentukan operator. Pramudi. Masukkan di dalam kontrak, jangan lupa, dalam tender berikutnya. Jadi 1000 bus ini betul-betul kita bisa ikut menentukan pramudi. Pramudi jangan tuntut kami lagi ya. Kami akan punya hak lebih besar untuk menentukan orang boleh bawa atau tidak boleh bawa. Setuju nggak seperti itu kita? Jadi harapan Ya, jadi kami pemerintah maupun operator konsorsium menentukan pramudi itu kami. Seperti itu, Pak. Kita bisa veto. Saya kira seperti itu ya. Jadi kalau tadi menyinggung masalah kontrak, Pak, ini kontrak lelang. Lelang ini kalau saya amati ini lelang koridor baru. Ini agak aneh menurut kami. Kenapa? Yang menang tender, informasi yang saya peroleh itu koridor 13 itu BMP. Yang lala, yang saya dengar. Belum ada koridor 13. Ini untuk lelang untuk di koridor 13. Koridor 13 baru mau dibangun, Pak. Ya. Ini saya peroleh dari ya orang yang dipercaya lah bahwa itu BMP. Selama ini yang namanya BMP ini pelayanan untuk jalur saja ini perlu ditinjau kembali, Pak. Itu koridor 13 belum ada lelang, Pak. Yang bisa bilang BMP. Iya. Ini saya dapat informasi. Kalau di koridor 12 dia pemenang. 76 unit. Itu 23. Koridor 23 sudah di tender. Itu pemenang di 23. Untuk peremajaan 23. Kemudian kemarin di koridor 12 dia menang juga. Terus sekarang kenapa bisa dia menang kalau pelayanan yang lainnya kata Bapak? Ini perlu kita sampaikan. Nah, Bapak kepada saya. Nah, menurut Bapak kenapa dia tidak layak menang, Pak? Begini, sekarang ini saja untuk menggaji pramudinya saja sering terlambat. Bapak silahkan cek yang namanya biang lala. Bapak silahkan naik Traja biang lala. Kondisinya seperti apa? Padahal biang lala dengan Trans Mayapada ini bersamaan. Ini akan jauh berbeda maintenance, perawatan daripada kendaraan. Ini perlu saya sampaikan karena kemarin saya ingin tahu, Pak, karena saya tanya PPD kan mau kami ambil alih, Pak. Kami mau ambil alih PPD. Kami juga akan masuk ke Transjakarta. Itu mengantisipasi pramudi yang operator tidak mau bantu pramudi, tidak senang UMP. Transjakarta bilang begini tadi. Oh, pasti kalah, Pak, PPD, Pak. Karena dia miskin, nggak ada uang katanya. Nah, kalau biang lala ngambil orang menang, ya kurang ajar kan Transjakarta, saya bilang mesti ganti pimpinan. Kira-kira gitu kan. jadi kepada Pak Wagub ini. kita jangan acuannya yang terendah yang dimenangkan, tapi dengan pelayanan yang kurang maksimal. Penjelasannya, Pak. Kalau nggak Baik, jelas, Pak. Bapak nggak selesai saja, Pak. Kapan saja. Terkait dengan gaji pramudi itu tiap bulan harus dibayar. Nah, kenapa terlambat? Sebenarnya tidak ada alasan untuk terlambat. Karena dipersyaratkan dalam dokumen kontrak bahwa setiap operator itu harus mempunyai modal kerja, working capital selama 3 bulan. Jadi APBD belum turun 3 bulan, Pak. Mereka harus bisa membiayai operasional bus itu. Itu dipersyaratkan dalam dokumen. Tidak ada alasan bahwa mereka belum dibayar tagihannya, terus mereka lambat membayar pramudi. Itu tidak ada alasan. Jadi kalau dia melakukan seperti itu salah dia. Ada one prestasi di situ. Tapi waktu kejadian kemarin, memang seminggu yang lalu itu terjadi. Begitu kami tanya, alasannya bukan karena dia belum membayar gaji, pramudi berhenti, tetapi karena ada konflik di pintu keluar daripada pool. Itu alasan kemarin. Kemudian terkait dengan masalah tender, dalam ketentuan tender ada persyaratan umum yang ditetapkan di dalam Perpres 70. Kemudian ada persyaratan khusus. Biang lala ini kalau kita periksa dokumennya itu rapi sekali, Pak, secara dokumen. Jadi apapun dokumen itu ada Periksa dia neraca keuangan. neraca keuangannya juga ada, laporan keuangannya cukup. Uangnya cukup semua. Memang dalam operasional memang ada attitude yang nggak terlalu nggak terlalu bagus dalam operasional, sehingga masukkan dalam perjanjian
sebenarnya di dalam kontrak pun kita sudah mengakomodasi semua, dan kami sekarang terkait dengan koridor 910 mungkin itu yang Bapak pertanyakan, banyak busnya yang rusak. Itu sekarang kami lagi evaluasi dan kami akan melakukan teguran pertama, teguran kedua sampai. Ya, ada proses dulu Pak. Kami takutnya di PT UNK juga. Ya, proses Pak. Ya. Saya pikir gini Pak, kalau mohon maaf Pak, saya udah jelasin ya Pak. Ya ini memang ada namanya pengusaha bisa macam-macam kan Pak ya. Lolos kalau yang niat nggak mau bayar, kita mesti tambahkan kontrak. Bagi saya gini Pak, saya sangat senang ada serikat pramudi transportasi busway. Kenapa ini penting? Bagi saya Pak, yang paling susah tuh cari pramudi Pak. Kalau bus mau 10.000 pun saya beli Pak. DKI Pak, punya duit. Ini DKI Pak. 10.000 unit saya beli Pak. Yang paling penting itu pramudinya bisa diandalkan atau tidak. Jadi kalau nanti operator terus macam-macam nih Pak, ya sembelih aja Pak. Yang penting pramudi mau dukung kami. Ya, kalau macam-macam kita sembelih, kita beli sendiri semua. Kita beli sendiri. Kenapa masih ngemis sama orang yang attitude nggak jelas bayar, nggak jelas misalnya seperti itu Pak. Kita ambil alih sendiri. Sama seperti sopir taksi. Ini lebih jelas. Kalau bisa hemat berapa, kita lebih enak bisa bikin model lagi Pak. Ini mobil berapa usianya? Kita bisa katakan 7 tahun misalnya. Kalau bisa pakai 8 tahun sampai kurang rusak, ini mobil berapa? Masih maintenance tahun, rusaknya berapa? Kita semua kan ada rumusnya Pak. Kalau pramudi yang bisa menghemat, kasih bonus aja Pak. Bagi, sama seperti dokter sekarang Pak. Dokter kami Pak ya, kalau dia bisa jaga lingkungannya tidak sakit, soalnya udah bagi siapa yang berapa orang sakit. Kalau tidak sakit, nanti sisa uangnya buat pakai untuk orang sakit itu bagi sama dokternya. Jadi dokter bukan cuma kalau digaji kami di puskesmas sekarang, bukan cuma UMP, bukan cuma tunjangan, bukan cuma per tindakan, ada TKD khusus, ada asuransi khusus, tapi juga dapat pembagian nantinya dari lingkungan itu yang kurang sakit. Tidak mencapai jumlah sekian penggantian spare part setahun, kan kita hitungkan, misalnya spare part harus 100 perak per tahun. Kira-kira gitu Pak. Ternyata mobil ini hanya memakai 50. Ya sisa 50 kita bagi saja Pak. Kita buat peraturan misalnya. Sopirnya langsung bisa 10. Serikat kooperasinya untuk yang lain 10 misalnya gitu Pak. Kita bisa seperti itu kan. Yang orang di daratnya yang bantu dapat berapa bonusnya. Just yang di bengkel bantu berapa. Nah setengah kembalikan kepada Pemprov. Nah, jadi kelebihan 50 perak, 25 kita bagi per proporsional. Pramudi berapa, yang bengkel berapa, sehingga semua orang akan semangat untuk merawat ini kendaraan, karena ada bonusnya. Ya selain kerja dapat bonus, hemat juga dapat bonus. Itu saya lakukan di rumah sakit yang kita mau uji coba nih. Lagi siapkan dia punya pergub. Saya lebih suka gitu. Jadi kalau operator macam-macam Pak, kita tender sendiri aja. Tambahan sedikit ya. Ya mungkin dari saya sedikit tambahan Pak Wagub. Saya sudah dapat geser. Perlu diketahui bahwa kami ini sudah menahan Pak. Ini semenjak diluncurkan koridor 11, 1 tahun lebih Pak. Kalau kita sama-sama di jalur, kita melihat teman kita di Damri itu gajinya juga lumayan tinggi. Sedangkan kami 1 kali UMP aja kadang-kadang ada yang masih kurang. Ini tolonglah untuk kami mohon kepada Pak Wagub untuk dicarikanlah jalan keluarnya atau solusinya seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Mahmudi dari PT Jakarta Express Trans atau PT Jet. Saya selalu merdeka Pak. Saya selalu merdeka buat Pak Jokowi Ahok selalu siap dari belakang. Gini Pak, saya selalu mendukung apa yang sedang dilakukan oleh Bapak KBLU beserta Bapak Wagub yang sampai saat ini masih menunggu surat dari BPKP. Semoga secepatnya BPKP
meluncurkan suratnya untuk penyetaraan 3,5 kali UMP-nya. Dan saya selaku mewakili teman-teman dari JET dan yang ada, terutama ini kalau saya lihat Pak, operator yang kontraknya hanya tinggal nunggu bulan ini hanya PT JET. Saya berharap kepada Bapak Wagub dan Bapak KBLU untuk memberikan kami perlindungan, khususnya apabila siapapun pemenang tendernya nanti, kami berharap untuk teman-teman saya ini agar direkrut oleh operator yang baru. Karena kalau kita melihat usia dari teman-teman saya Pak, seperti kemarin tuh ada sebagian besar teman saya yang melamar di Damri itu juga terbentur dengan usia maksimal 45 tahun, sedangkan teman-teman saya ini banyak yang usianya di atas 45 tahun, bahkan teman-teman saya ini adalah pendiri adanya busway itu adalah PT Jakarta Express Trans. Harapan saya cuma itu Pak, tolong nanti diperhatikan teman-teman saya ini apabila JET diambil alih oleh operator lain, Pak. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira Pak Anton harus jamin ini. Soal, jadi sekali lagi kami tegaskan, bagi kami yang paling penting itu adalah bapak-bapak, ibu-ibu di sini, pramudi. Mobil gampang dibeli, Pak. Jalur busway bisa kita bikin, Pak. Biar nggak bisa dibeli itu bapak-bapak sama ibu-ibu pramudi. Itu yang beda. Makanya kalau kita bisa kerjasama dengan baik, saya yakin orang Jakarta akan lebih baik. Kadang-kadang pramudi saya yang pakai sopir, pramudi lebih baik. Pramudi itu cemberut dikit karena capek, itu penumpang pun sudah BBM saya. Pak, waduh Pak, itu dia bilang sopir busway-nya ketusnya Pak katanya. Ini orang ngomong gitu loh. Tapi model ibu-ibu yang di depan kan, dia ngomong. Saya langsung dikirim. Nah, seperti itu, silakan. Bisa ditambahkan sedikit, Pak. Nama saya Merke dari BMP, Pak. Kebenaran kemarin kejadian yang gaji kami terlambat. BMP itu terlambat bukan sekali dua kali, Pak. Seringkali dari uang TKO aja yang setiap minggu kita bisa kena ini. Dan kemarin kita selalu tanya, sudah terlambat 5 hari kita tanya, Pak, gaji itu kan hak kami, Pak. Tapi mereka selalu bilang katanya nggak tahu. Apa jawaban yang enak, Pak? Akhirnya dari satu media masukin itu ke dalam media dan akhirnya sekarang saya masih digantung, Pak. Tidak ada kejelasan untuk boleh kerja lagi apa tidak. Dengan saya masih digantung. Jadi saya karena memberikan statement bukan saya memberikan statement di koran itu. Jadi dengan tidak cairnya gaji ini kami selalu menunggu. Nah, itu kami. Nah, saya tiap hari. Saya tiap hari tanya bagaimana Pak kejelasan saya. Nanti tunggu surat sampai dengan saat ini. Gaji kami cuma 1,6 Pak dari teman-teman yang 2, dari yang 20 dari teman-teman semuanya terima 2,2 Pak, tapi kami cuma 1,6. Itu JET juga begitu, Pak. Kita ada bukti penerimaan gaji, slip gaji masih ada. Ibu tinggal di DKI apa di luar DKI? Saya di DKI, Pak. Ada yang KTP non DKI? Banyak, Pak. Jadi kemarin itu memang kejadiannya memang ada satu media yang masukin kebenaran tanggal 11 itu Kompas, Pak, halaman 26. Itu nama saya memang tercantum di situ, Pak. Tapi kita menuntut hak kita, Pak, bukannya menuntut hal lain. Sampai dengan detik ini saya selalu ke kantor minta, mereka cuma jawabnya, ya tunggu sebentar, tunggu keputusan. Apa itu salah? Itu loh, Pak.
Jadi saya minta tolong dari Bapak, makanya kita minta untuk operator nakal seperti ini, tolonglah, saya ini kerja untuk anak Pak, bukan untuk diri sendiri. Itu ada nomor handphone saya di kartu nama tadi. Mungkin masih kartu nama bagikan. SMS saja, sebut nama, di Senin saya akan terus di sini. Bapak Ibu kapan saja mau ketemu saya, kalau kosong, saya 7:30 sudah di kantor. Terus kalau mau siang mungkin kita agak padat ya, tapi habis maghrib saya pasti ada. Saya biasa kalau tidak keluar, saya sampai jam 8, jam 9 malam di sini. Jadi kalau ada hal apa-apa, masukkan surat, ada apa-apa, bebas saja datang. Sedikit tambahan juga, di sini banyak teman-teman BEP Pak. Kami jam sostek aja untuk kesehatan tidak ada. Setiap bulan kami dipotong. Tapi sekarang BPD DKI tolong manfaatkan ke puskesmas saya tahu KJS itu. ya. Tapi kan kita setiap bulan dipotong Pak jam sostek. Jadi ya dari itu tidak. Tapi setiap bulan kami dipotong Pak. Masuk rumah sakit. Enggak, saya tahu tuh memang ada masalah di situ. Nah itu. Sostek. Ini juga saya juga mau sampaikan juga kalau ada yang tinggal di luar Jakarta, misalnya Bekasi atau Tangerang masih lebih baik mungkin ya, atau Depok atau apa, ada masalah keluarga yang sakit tidak bisa dibantu dari sisi kesehatan, Bapak Ibu SMS saya ke handphone saya akan bantu sekuat saya yang bisa saya bantu. Ya juga ada keluarga ada masalah kesehatan, ada masalah sekolah, karena bukan di Jakarta. Ya apa saja lah yang bisa kita bantu. SMS saya, karena kan masing-masing kan punya kesusahan. Tiap rumah tangga itu punya kesulitan masing-masing. Makanya karena itu, Bapak Ibu, yang penting punya nomor handphone saya, SMS. Itu ada 3 nomor, kalau Telkomsel agak penuh di situ. Ada XL sama Stratoindo itu. SMS saja, nanti saya akan kirim tim, survei kalau betul, ya kita bantu. Selama saya masih bisa bantu, saya bantu. Gaji saya dulu masih aktif Pak? Aktif. Yang dulu itu yang SMS? Iya sama. Itu di kartu nama sama. Iya. Kartu nama mesti bagi lagi Pak. Habis. Udah. Sama. Makanya saya tambah 2 lagi. Katanya gini. Kalau XL ke XL kan gratis. Iya. Mentari ke mentari gratis gitu. Jadi udah saya kasih. Jadi, ini 3 nomor ini asli nomor handphone saya. Jadi kalau hilang tetap punya saya. Jadi asli punya saya. Jadi SMS saya kalau terlambat balas, sabar saja. Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah apa-apa, masalah anak, masalah sekolah, masalah apa, ya selama yang wajar kami bantu, kami akan bantu sekuat kami. Ya ini penting supaya silaturahim kita tidak putus. Ini makanya nomor handphone ini penting. Ya. Nama saya Samidi dari PT Transportasi ATT. Ini saya hanya akan menceritakan sedikit mengenai pengalaman teman-teman saya. Jadi di TB di perusahaan kami itu pernah dulu kan, kalau nggak salah dia melamar pegawai, tapi dalam posisi masih kerja, masih aktif. Tapi itu sekitar ada 15 orang kalau nggak salah, itu belum tahu diterima di Gangga atau enggak, itu langsung istilahnya ada blacklist atau pemecatan. Jadi pertanyaan saya itu begini Pak, memang kita kan namanya kita masih kerja, kita kalau melamar belum tentu diterima kan, kalau kita keluar dulu kan, iya kalau yang di sini diterima kan, kalau enggak kita kan jadi gelandangan kan. Pertanyaan saya, apa ada hak istilahnya hukum yang melindungi kita seandainya hal itu terjadi? Ada Pak. Bapak bisa tuntut Pak, tapi hakim nggak bisa kami kuasai Pak. Itu sisi lain lagi Pak, nama negara Republik Indonesia kita Pak. Kalau hakim kita adalah oknum, nggak menang lagi kita Pak. Makanya saya pikir Pak ya, kita nggak bisa, kan kita DKI, kita nggak bisa ngurusin sampai terlalu banyak. Yang ada dalam pikiran kami, yang penting pramudi kita bisa silaturahim yang baik, kita udah tahu pramudi punya kebutuhan, kita udah targetkan 3,5 UMP, sudah jelas. Nah kami kan beli bus juga, jadi kalau yang bagus akan terus pindah, dan yang penting di sini kontraknya dipertegas Pak Anton. Ya operator kita berhak menentukan. Jadi sekarang kalau yang satu perusahaan macam-macam kita pindah. Kecuali Bapak Ibu memang di tesnya tidak lolos gitu ya, bannya nyangkut gitu bawanya ya, itu susah saya. Jadi kalau sama, tapi ya itu luar biasa loh, bawa Transjakarta itu tidak gampang. Ada usulan mau kita yang be articulated lagi, yang 3. Jadi saya kira semua orang bisa bawa.
ke bulan aja udah bisa bawa pesawat kok. Masa bawa bus di darat tidak bisa gitu ya. Ya saya kira saya harus rapat ini. Saya mesti geser. Bapak Ibu kalau ada apa-apa silakan saja datang. Ngomong saja sama saya nggak apa-apa. Pak, maaf Pak. Nama saya Abdul Hakim dari PTZ. Saya di Transjakarta mulai. Batin belum menyala ya. Iya, nama saya Abdul Hakim dari PTZ. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya bergabung di Transjakarta mulai 16 Februari 2004. Jadi ikut mengukir dengan adanya Transjakarta ini. Dan kami sadar bahwa Transjakarta ini sudah suatu kebutuhan dan harus ada di kota metropolitan. Dan ini jadi perhatian oleh Pemda. Tapi tak luput dari itu semua bahwa Transjakarta itu jangan dilihat dari armadanya aja, bahwa di situ ada namanya pramudi. Dan namanya pramudi itu sekarang itu Pak, dari koridor 1 sampai sekarang ada koridor 12, itu jumlahnya udah ribuan. Nah jumlah ribuan ini harapan saya itu Pak, impian saya itu dari Pemda itu ada semacam wadah yang buat mengurusi permasalahan-permasalahan para pramudi itu agar tidak terjadi kayak sekarang ini Pak, ada kesenjangan gaji, kesetaraan gaji ada perbedaan, terus ada keterlambatan gaji, ada problema-problema lain antara koridor 1 dengan koridor yang lain itu bermacam-macam. Jadi nggak satu atap gitu Pak. Jadi harapan saya itu ada suatu wadah yang menangani khusus pramudi Pak. Jadi kalau ada masalah itu biar langsung dieksekusi. Nggak, kita sudah ada Pak. Di tiap sudin itu semua kantor dinas tenaga kerja itu ada urusan begituan Pak. Semua keluhan itu sampaikan. Nah kalau mereka tidak peduli, saya bilang Bapak tinggal bikin tertulis, kasihkan saja ke saya. Kalau masih meragukan surat Bapak tidak sampai ke saya, tunggu saya 7:30 Pak. Maksud saya gini Pak. Pasti bisa kasih saya. Maaf Pak ya, maksud saya gini Pak. Jadi suatu wadah ini ya paling tidak ngurusin pramudi itu supaya antara pramudi koridor 1 dan koridor semuanya itu ada suatu kebersamaan dalam menjalankan program-program dari Pemda. Jadi di lapangan itu nggak ada ego masing-masing. Wah ini PT ini, wah ini PT ini itu. Jadi ada kebersamaan di dalam dunia profesi pramudi itu Pak. Yang di lapangan selama ini kan terjadi kan nggak demikian Pak. Kita ada UPT Transjakarta untuk mengatur itu. Tapi kalau ada yang merasa kebanggaan, mereka mau samakan 3,5 UMP. Jadi kita nggak bisa memaksakan Pak. Kita jauh lebih baik daripada pilot pesawat tuh Pak. Kalau pilot pesawat dia bisa mengatur gaji pilot. Bisa masing-masing maskapai. Jadi kalau saya Garuda, wah saya agak bangga nih daripada Anda yang Lion gitu Pak. Tapi kalau sebenarnya kalau kita semua 3,5 kali UMP ini jalan, sistemnya jalan, kita sudah sama. Apa nanti usulannya bagus sekali ya Bapak tadi mengatakan dari serikat ini bahwa kami harus bisa mengatur operator menentukan pramudi. Ini lebih enak. Berarti antar pramudi saling pindah pun boleh. Jadi tidak ada lagi ancam pecat memecat. Ya, saya tidak suka dengan Anda pindah manapun boleh. Nah itu mesti diatur Pak Anton. Ya, makanya saya mau tanya, ini Pak Anton bisa di Transjakarta nggak nih kira-kira nih modelnya? Bisa kan? Selagi aspiratif dan aspirasi kita kami dukung. Kenapa? Teman menyampaikan belum Pak? Belum. Kalau kami belum. Ada yang kenal, ada yang belum. Kalau kami belum, baru ketemu sekarang. Berarti ini boleh kan? Iya. Boleh. Boleh Pak. Sedikit tambahan Pak. Jadi saya rasa UP Transjakarta juga jangan menutup mata dengan seperti yang kesenjangan 1,6 dengan 2,2 Pak. Itu sebenarnya saya rasa bukan UP Transjakarta bukannya tidak tahu Pak. Tahu permasalahannya tahu. Jadi saya minta tolong karena saya udah membuka begini tuh. Nggak, saya senang Bu. Saya Soalnya jadi itu pasti udah jadi prestasi. Berarti dia curi uang perusahaan itu. Karena kontrak kita kan UMP. Kalau dia kasih 1,6 berarti dia curi uang gitu. Ya memang sih Pak begini Pak, maaf. Memang dia 2,2
1,6 itu 22 hari kerja. Sedangkan yang lainnya 1,6 itu termasuk TKO? Belum, Pak. Itu cuma gaji. TKO-nya 45 satu harinya. Yang lain juga 2,2, TKO-nya 40. Ya. Jadi kita bukannya apa-apa, Pak. Kalau kita nggak masuk 1 hari karena sakit pun dengan surat dokter kita tetap dipotong, Pak. Jadi kalau kita 22 hari kerja kita dapat 1,6. 21 gaji. Iya, Pak, gaji. Jadi kalau 21 hari kerja kita sakit, Pak. 21 hari kerja. Jadi ya 22 dibagi 1,6 dibagi 22 dipotong 70 sekian. Jadi kita terima cuma 21 hari kerja. Gini, Mbak, gini aja. Kalau ada masalah seperti ini, sebenarnya kami menugaskan UPT Transjakarta untuk mengatur. Jadi kalau sampai beliau tidak melaksanakan, lapor ke saya, kita ganti. Tidak berdaya. Jadi Pak, Bisa, siapa yang tidak berdaya? ini slip gaji. Jadi Di lapangan nggak bisa, Pak, belum tentu. Ternyata begini, Pak. Semua operator tidak sama diberlakukan. Seperti kami 2,2 dengan uang makan 40.000. Bisa diberlakukan oleh perusahaan saya. Tapi kenapa ini aturan ini tidak berlaku merata kepada semuanya? kalau yang lainnya, Pak, Saya kasih contoh lagi, misalnya Prima Jasa. Ini pramudinya harian lepas. Tidak ada gaji. Mereka itu hanya harian 85.000. gaji non, tidak ada. Nah, ini Siang ini. Transjakarta. Putusan rapat kita gini, Pak. Ini kesalahan UPT Transjakarta. Harusnya dalam setiap kontrak dicantumkan, Pak. Kita bayar sekian per kilometer, komponen gajinya seperti ini. Sama seperti puskesmas. Ya jelas, ada UMP, ada apa ya, ada jelas aturannya gitu loh. Jadi ini Transjakarta harus perbaiki ini. Senin lapor sama saya, Pak, soal ini. Ya, saya tinggalkan Bapak mau terus saja. Iya. Halo, Pak. Supaya bisa Iya. teruskan. Kalau jajaran sana lapor sama saya. Iya. Ya, saya mohon maaf ya. Makasih, Pak. Maaf dari bahasa. Ini ada masalah begitu. Makasih Pak Om. Merdeka. Ya. Makasih ya. Ini ada kesulitan rumah tangga segala macam. Siap Pak. Siap Pak. Ya. Itu selesai. Nah, ini cara kita gini aja coba. Udah diumumkan dan mereka masuk jadi operator pramudi di itu gimana Pak tanggapannya? Gimana? Yang tadi mereka bilang kan kalau tender sudah diumumkan mereka ingin tetap bisa nyupir tapi di ini yang baru terus ada. Ya, kita mau atur. Kita tidak bikin peraturan kontraknya. Kita lagi mau runding gimana. Jadi kalau semua operator kita berhak menentukan pramudi gitu aja. Kalau untuk yang gajinya kira-kira kapan sih Pak? Kan karena masih terbentur. Kalau BPKB terbentur kita ada yang baru, pindah aja yang baru. Kalau yang operator nggak mau tahun ini pasti nggak bisa. Ya, iya.